Suatu ketika Imam Al-Ghazali pernah mengajarkan ilmu di sebuah majelis. Tiba-tiba ada salah satu di antara yang hadir bertanya kepada Imam Al-Ghazali, "Ya Syekh, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Kulla yaumin huwa fi sya'n." Setiap hari Allah itu sibuk. Maka saya ingin tahu, wa ma sya'nullahil yaum? Apa kira-kira kesibukan Allah hari ini? Tanya seorang yang hadir di dalam majelisnya Imam Al-Ghazali. Allah berfirman, Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah itu sibuk. Ada yang tahu surat apa? Itu surat album favorit saya. Surat Ar-Rahman. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah sibuk. Wa ma sya'nullahil yaum? Kira-kira apa kesibukan Allah hari ini? Kemudian karena Imam Al-Ghazali kaget dengan pertanyaan ini, sangat misterius, dan Imam Al-Ghazali belum menemukan jawaban dari pertanyaan itu, maka Imam Al-Ghazali mengatakan, "Anzirni hattal ghad." Kasih saya waktu sampai besok. Ketika pulang ke rumah, Imam Al-Ghazali membuka-buka kembali kitabnya, mencoba untuk mencari jawaban, ma sya'nullahil yaum, ma sya'nullahi hadhil lailah. Apa kesibukan Allah hari ini? Apa kesibukan Allah malam ini? Satu kitab demi satu kitab tidak ada jawaban dari kalimat pertanyaan tersebut. Sampai Imam Al-Ghazali hadir lagi dalam majelis hari esok. Ditanya lagi oleh orang yang sama, "Ya Syekh, apakah Anda sudah dapat jawabannya?" Imam Al-Ghazali mengatakan, "Beri saya 1 hari lagi." Maka pada malam kedua, Imam Al-Ghazali setelah mencari-cari jawaban dari pertanyaan itu dan tidak menemukan, akhirnya Imam Al-Ghazali berwudu, kemudian melakukan 2 rakaat salat sunnah mutlak. Selesai melaksanakan ibadah salat sunnah mutlak 2 rakaat, Imam Al-Ghazali memperbanyak salawat kepada Nabi. Sepanjang malam Imam Al-Ghazali bersalawat. Sepanjang malam Imam Al-Ghazali membasahi lisannya dengan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sampai akhirnya Imam Al-Ghazali terlelap karena lelah. Terlelap karena lelah berselawat, Imam Al-Ghazali tertidur. Tiba-tiba dalam tidurnya Imam Al-Ghazali bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Imam Al-Ghazali, "Apa yang ditanyakan orang itu kepadamu?" Kemudian Imam Al-Ghazali dengan matanya yang berkaca-kaca terharu melihat wajah Nabi yang indah seperti purnama. Imam Al-Ghazali mengatakan, "Ya Rasulullah, dia bertanya kepada saya sesuatu yang saya tidak tahu jawabannya. Dia bertanya tentang ma sya'nullahil yaum, sebagaimana firman Allah, kulla yaumin huwa fi sya'n." Kemudian di dalam mimpi itu Rasulullah SAW memberi jawaban kepada Imam Al-Ghazali. Jika dia besok bertanya lagi, katakan kepadanya, kesibukan Allah setiap hari adalah memberi petunjuk kepada hambanya, memberi rezeki kepada hambanya, mengangkat derajat satu kaum dan merendahkan kaum yang lain, dan menegakkan keadilannya dalam sunnatullah. Tidak lama kemudian Imam Al-Ghazali sadar dari mimpinya. Kemudian Imam Al-Ghazali langsung sujud syukur karena mendapatkan jawaban langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Imam Al-Ghazali datang ke masjid di waktu subuh, seperti biasa Imam Al-Ghazali mengajarkan ilmu ba'da subuh dalam majelis beliau. Tiba-tiba Imam Al-Ghazali dengan sangat pede, apa pede? Percaya diri, mencari siapa orang yang kemarin bertanya pertanyaan yang sulit kepada beliau. Sekarang saya sudah ada jawaban. Aina sa'il? Mana orang yang bertanya kemarin? Orang itu mengangkat tangannya. Ana ya Syekh, saya. Coba ulang pertanyaan kamu. Kemudian orang itu mengulang pertanyaannya.
Imam Al-Ghazali dengan tenang menjawab persis seperti yang diajarkan Rasulullah SAW di dalam mimpi beliau. Setelah Imam Al-Ghazali memberikan jawaban, maka orang itu kemudian mengatakan, "Ya Syekh, banyak-banyaklah berselawat kepada orang yang telah mengajarkan jawaban itu kepada Anda lewat mimpi." Padahal Imam Al-Ghazali tidak memberitahu bahwa beliau dapat jawaban itu dari mimpi bertemu dengan Rasul. Tapi yang penanya itu mengatakan, "Ya Syekh, banyak-banyaklah berselawat kepada orang yang telah mengajarkan ilmu itu kepada Anda di dalam mimpi." Kemudian Imam Al-Ghazali menangis dan mengatakan, betapa banyak orang yang diam tetapi ahli hikmah. Betapa banyak orang yang tidak dikenal, tidak bergelar, tetapi dia seorang yang alim, faqih. Dan bisa jadi kemudian kata Imam Al-Ghazali, yang berbicara tidak lebih tahu daripada yang mendengar. Saya teringat dulu ketika masih kuliah di Al-Azhar, semester awal biasanya di bulan Desember. Dan bulan Desember itu puncaknya musim dingin. Dan rata-rata di bulan Desember ketika ujian, tulisan mahasiswa itu nggak ada yang bagus. Karena gemeteran, kedinginan, sehingga tulisannya jelek-jelek, apalagi tulisannya udah emang jelek. Dia punya alasan, "Syekh, ya dokter, ya ustaz, ini dingin makanya tulisan saya susah dibaca." Saya teringat ada satu culture, satu budaya, kebiasaan di Al-Azhar yang luar biasa. Setiap kali mau ujian, kita ada di meja ujian kita masing-masing. Biasanya kalau ujian itu mahasiswa lebih banyak dari biasanya. Hari-hari biasa mahasiswa hanya 1/10 saja dari jumlah yang ada yang hadir di kampus. Sisanya ada yang masih istirahat, ada yang pulang ke Indonesia, ada yang usaha bisnis. Tapi kalau ujian sampai ke halaman-halaman kampus itu penuh dengan mahasiswa. Begitu ya Ustadz ya? Masya Allah ketika di Mesir luar biasa kalau lagi ujian rame. Dan biasanya ada satu kebiasaan dari ulama ataupun profesor dan dosen-dosen Al-Azhar. Beliau datang ke satu ruangan dan ruangan-ruangan yang ada di sana. Satu persatu didatangi. Sebelum kita menjawab ujian, beliau memberi kita semacam nasihat. "Abnai," kata beliau, "wahai anak-anak kami." Mereka memanggil kami anak-anaknya. "Abnai, aulad," wahai anak-anak, bukalah lembaran ujian kalian dengan basmalah. Karena segala sesuatu yang diawali dengan nama Allah, maka akan diberikan keberkahan. Arti berkah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Dan saya ingat satu nasihat lagi yang sangat penting, apa kata beliau? Kalau kalian lupa dengan jawaban dari pertanyaan, maka temukanlah jawaban itu di dalam sholawat. Temukanlah jawaban itu di dalam sholawat, maka berselawatlah kepada Nabi. Dan ilmu itu saya pakai sampai hari ini. Kalau lupa, bukan kalau nggak belajar. Kalau nggak belajar, temukanlah jawaban itu di dalam nilai makbul atau mungkin rosib, nauzubillah. Rosib itu nggak lulus. Kalau kalian sudah belajar, sudah berusaha, tiba-tiba lupa, maka ucapkanlah ta'awuz. Wa ma ansanihu illa syaitanu an azkurah. Kata muridnya Nabi Musa. Tidak ada yang membuat saya lupa kecuali syaitan. Sehingga saya tidak bisa mengingatnya. Maka ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian temukan jawabannya di dalam sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sehingga sampai hari ini, setiap kali saya lupa sesuatu, saya akan mencarinya di dalam sholawat. Kecuali lupa mantan. Bagi yang punya mantan, jangan cari mantan di dalam sholawat, tidak ada.
mantan itu ada di sosmed dengan akun fake. Nggak ada akun dengan nama aslinya. Dia pakai akun dengan nama yang lain. Maka carilah jawaban-jawaban tentang kebaikan hidup. Ketika kita lupa akan kebaikan itu, carilah jawabannya di dalam sholawat. Makanya sholawat itu sesuatu yang luar biasa. Dan itulah maksud dari hadis Nabi. Man shalla alayya salatan, sallallahu alaihi ashran. Siapa yang berselawat kepada aku 1 kali, Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Salah satu di antara makna selawat Allah kepada kita adalah mengembalikan ingatan kebaikan kita. Shallu ala nabi. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, indah juga kalau kita berselawat itu pakai ekspresi. Jangan sampai selawat tapi mukanya cemberut. Padahal Nabi itu orang yang paling murah senyum. Bahkan Nabi mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'ah. Jangan meremehin kebaikan walaupun sekedar antalqa wajha akhak biwajhin taliq. Antalqa akhaka biwajhin taliq. Walaupun cuma tersenyum ke wajah saudara. Bagaimana ekspresi selawat? Saya punya ekspresi sendiri ketika mendengar nama Nabi disebutkan. Saya biasanya meletakkan tangan saya di jantung. Hanya ada 2 hal yang membuat saya mengekspresikannya dengan meletakkan tangan di jantung. Satu adalah ketika mendengar nama Nabi disebutkan, maka saya berselawat sambil meletakkan tangan di jantung. Dan yang kedua ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya. Allahu Akbar. Dan itu saya jadikan sebagai tren. Karena sejak awal dakwah saya pulang dari Mesir, tahun 2015, saya merasa tidak pantas membuat pondok pesantren. Kenapa tidak pantas? Keilmuan saya terbatas. Nggak layak. Saya bukan ulama. Bukan ahli fikih. Bukan kiai. Bahkan bukan ustadz, hanya seorang da'i. Saya seorang da'i walastu qadhin. Saya bukan qadhi, bukan hakim, bukan ulama. Cuman seorang da'i biasa, guru ngaji biasa. Sehingga saya merasa tidak layak, tidak memiliki kepantasan untuk membuat pondok pesantren calon-calon ulama masa depan. Lalu apa yang saya lakukan dalam dakwah? Karena saya tidak mampu membuat pondok pesantren, apalagi semegah dan seagung Al-Islah, akhirnya saya memilih dakwah dengan membuat tren. Tidak membuat pesantren, tetapi menyebarkan pesan lewat tren. Disebut pesan _tren. Pakai D ujungnya. Kalau dibaca mungkin sama, pesantren. Padahal bukan pondok pesantren, hanya pesan yang disebarkan lewat tren. Salah satu tren yang kita buat adalah tren hijrah. Sebelum 2015, teman-teman bisa menyaksikan di kota-kota, beda dengan di pondok pesantren, di sebuah daerah yang banyak pondok-pondok pesantrennya. Biasanya orang sudah religius, orang sudah islami, masjid sudah makmur. Tapi di perkotaan, masjid itu masih sepi dari anak muda. Sehingga akhirnya kita bikinlah tren sebagai hijrah sebagai tren. Alhamdulillah Allah yang memudahkan. Sejak 2015 awal sampai hari ini hijrah terus menjadi tren lifestyle-nya anak muda. Dan yang luar biasanya lagi adalah yang mengikuti tren hijrah itu bukan sekedar mereka para santri. Karena santri tidak perlu berhijrah. Mereka sudah solih. Tetapi yang menjadi kebahagiaan buat saya yang berhijrah itu adalah mereka yang tadinya ingin kembali kepada Allah tapi tidak tahu jalan. Tatoan, belum berhijab. Kalau ada yang datang ke taklim saya sudah berhijab, saya bilang ini salah majelis. Mereka tidak butuh saya. Mereka butuh Abi Mahmud, Abi Toha, butuh Gus Zaki, butuh ulama. Kalau yang datang ke saya itu cadaran, ini salah majelis.
Kalau yang datang ke saya jidatnya hitam, ini salah majelis. Yang datang ke saya biasanya yang tatoan, yang gimbal, yang belum berhijab, yang bahkan matanya tato semua hitam, tidak ada putihnya, yang belum bisa baca Quran. Karena saya tidak mampu mengajarkan tahfiz dan tafsir, saya hanya bisa mengajarkan alif dan ba ta. Sehingga akhirnya hijrah menjadi tren di Indonesia. Alhamdulillah bermunculanlah komunitas-komunitas dengan nama hijrah. Dan malam ini dalam rangka memperingati tahun baru Hijriah, kita ingin belajar dari perjalanan hidup Nabi tentang hijrah. Saya ingin tanya kepada teman-teman anak muda yang hadir di sini. Tahu nggak kenapa tahun Islam itu dinamakan dengan nama tahun Hijriah? Kenapa? Untuk mengenang peristiwa hijrah. Sekarang pertanyaannya, kenapa peristiwa hijrah yang diambil menjadi nama tahun dalam Islam? Kenapa? Kenapa bukan peristiwa-peristiwa lain yang juga sama penting dan besarnya dalam sirah Nabi? Contoh, kenapa tidak peristiwa lahirnya Nabi? Maulud. Kenapa tidak dinamakan tahun Islam itu Maulud 1, Maulud 2, sekarang adalah tahun Maulud 1444 miladiyah misalnya. Karena Maulid Nabi juga sesuatu yang agung. Peristiwa-peristiwa ketika Nabi lahir itu sangat luar biasa. Kenapa enggak peristiwa itu yang dijadikan nama tahun dalam Islam? Walaupun istimewa. Atau kenapa bukan peristiwa lain yang juga istimewa? Misalnya peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini juga peristiwa besar. Ketika Nabi melakukan perjalanan dalam satu malam, melintasi bumi, lalu dari bumi ke langit, ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah dan kemudian turun lagi ke bumi. Dari Makkah ke Madinah. Di Madinah turun, Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, di sini engkau akan hijrah." Jadi ide hijrah itu sendiri muncul pada malam Isra dan Mi'raj. Kemudian dari Madinah berangkat lagi ke Tursaina, Saint Catherine, Tursina di Mesir. Dalam perjalanan dari Madinah ke Mesir, Nabi mencium aroma wangi yang luar biasa. Nabi bertanya, "Ini wangi dari mana?" Kata Jibril, "Ini adalah dari aroma kuburannya Masyiatah." Kemudian dari Tursaina ke Al-Aqsa, Palestina. Di Al-Aqsa Nabi memimpin sholat dengan jumlah ribuan makmum dari para anbiya. Dari Al-Aqsa Nabi naik ke langit 1, 2, 3. Bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan seterusnya. Sampai kemudian ke Sidratul Muntaha mendapatkan ibadah sholat. Kenapa tidak dinamakan tahun Islam dengan tahun Mi'raj? Mi'raj 1, Mi'raj 2 dan seterusnya. Atau kenapa tahun baru Islam atau tahun dalam Islam itu tidak dinamakan dengan nama ketika Nabi pertama sekali mendapatkan wahyu, nuzulul Quran. Itu juga peristiwa besar. Sehingga dikenal dengan nama tahun Bi'sah. Bi'sah 1, Bi'sah 2. Maka hijrahnya Nabi terjadi pada tahun Bi'sah ke-13 misalnya. Kenapa tidak dinamakan dengan nama tahun Bi'sah? Karena nuzulul Quran, Nabi pertama mendapatkan wahyu, dilantik menjadi Nabi dan Rasul, diberikan tugas risalah adalah peristiwa yang besar. Atau kenapa tidak dinamakan dengan peristiwa yang lain yang cukup besar juga? Tahun Badar. Perang Badar peristiwa yang besar. Bahkan veteran Badar, orang-orang yang pernah ikut dalam perang Badar, mujahidin Badar, ahlu Badar, mereka mendapatkan jaminan surga dari Allah. Di Badar itu mereka mendapatkan pertolongan dari Allah dengan menurunkan 1000 malaikat. Setelah mereka mengadakan sebuah doa yang luar biasa, yaitu istighatsah. Il tastaghithuna rabbakum, il tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ketika kalian
beristighosah kepada Rob kalian. Apa istighosah? Apa arti istighosah? Doa yang sangat panjang. Setelah Nabi beristighosah, Allah turunkan 1000 malaikat secara beruntun. Bahkan malaikat terlibat dalam peperangan bersama para sahabat. Kenapa tidak dinamakan dengan nama tahun Badar? Atau kenapa tidak dinamakan dengan tahun ketika Nabi membebaskan kota Makkah dari kemusyrikan, sehingga disebut dengan tahun Futuhat? Atau yang terakhir, kenapa tidak dinamakan dengan nama tahun ketika Nabi wafat? Semua itu adalah peristiwa-peristiwa besar dalam sirah Nabi. Lahirnya Nabi, wahyu pertama Nabi, Isra Mi'rajnya Nabi, perang Badarnya Nabi, Fathu Makkahnya Nabi, wafatnya Nabi. Kenapa di antara semua peristiwa besar itu kemudian Nabi dan diresmikan secara ofisial oleh Umar bin Khattab, nama tahun Islam menjadi tahun Hijriah yang diambil dari peristiwa hijrah? Ini pertanyaan yang harus kita temukan jawaban, walaupun jawabannya berbentuk spirit saja, bukan hikmah. Maka di sini menjadi sebuah bukti betapa hijrah itu sangat istimewa dalam Islam, teman-teman. Hijrah adalah sesuatu yang sangat istimewa dalam Islam sehingga dinamakan dengan nama kalender Islam, Hijriyah. Agar kita nggak pernah lupa dengan peristiwa yang sangat agung itu, yaitu peristiwa hijrah. Yang di dalamnya Allah menyimpan banyak sekali rahasia dan hikmah, kebaikan, pelajaran bagi setiap orang yang beriman. Intinya adalah hijrah kunci dari segala kebaikan dalam hidup kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena hijrah itu adalah sebuah transisi dari keadaan dakwah Nabi di Mekah yang tertindas, yang dihina, yang luar biasa dimusuhi, kemudian mendapatkan kemenangan demi kemenangan di Madinah. Hijrahlah transisinya. Kalau dalam ilmu sosial ada istilahnya inisiatif transisional. Dalam bahasa dakwah disebut dengan tajdid, pembaharuan. Maka hijrah adalah sebuah inisiatif transisi dalam perjalanan dakwah Nabi fase Makkiyah kepada fase Madaniyah. Bahkan di dalam Al-Quran, kalau kita belajar tafsir, belajar ulumul Quran, karena saya di Mesir mengambil kuliah tafsir Al-Quran di Usuluddin Al-Azhar. Kalau kita belajar tafsir, maka kita akan menemukan ayat Al-Quran itu terbagi kepada dua. Ada ayat yang dinamakan dengan istilah ayat-ayat Makkiyah. Dan yang kedua namanya ayat-ayat Madaniyah. Seluruh juz 30 ayat Makkiyah. Seluruh juz 29 ayat Madaniyah. Sisanya nyampur. Ada Makkiyahnya, ada Madaniyahnya. Lalu kita tanya, apa definisi ayat Makkiyah? Banyak orang Indonesia bilang ayat Makkiyah itu adalah ayat yang turun di Mekah. Keliru, teman-teman. Ayat Makkiyah bukan ayat yang turun di Mekah. Lalu ayat Madaniyah adalah ayat yang turun di Madinah. Bukan. Ada yang turun di Mekah tetapi masuknya Madaniyah. Kenapa? Ternyata yang membedakan ayat Makkiyah dan Madaniyah bukan tempatnya, tetapi peristiwanya. Ayat-ayat Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun sebelum hijrah. Dan ayat-ayat Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun setelah hijrah. Kenapa dibedakan oleh hijrah? Ini pentingnya hijrah. Sampai kategori Al-Quran pun dibedakan ayatnya antara Makkiyah yang turun sebelum hijrah dan Madaniyah yang turun setelah hijrah walaupun turunnya di kota Mekah. Ini artinya teman-teman, hijrah sesuatu yang sangat istimewa dalam Islam. Sampai membedakan gaya bahasa Al-Quran antara sebelum dan sesudah hijrah. Sampai membedakan konten substansi Al-Quran antara sebelum dan sesudah hijrah.
Turun ayat-ayat syariat setelah hijrah. Turun perintah-perintah dan larangan setelah hijrah. Turun hal-hal yang luar biasa setelah hijrah. Sebelumnya fondasi-fondasi keimanan yang disebut dengan ayat-ayat tauhid dan akidah. Maka para ulama mengatakan hijrah itu adalah awal dari segala kebaikan hidup. Apapun nama hijrahnya, apapun bentuk hijrahnya, selama dia hijrah dari yang zulumat kepada nur, dari yang fasad kepada islah, dari yang ma'asi atau maksiat kepada ibadah, maka hijrahnya menjadi kunci dari segala kebaikan. Itu pentingnya hijrah. Apa buktinya Ustadz? Bahwa hijrah itu kunci dari banyak kebaikan dan kemenangan. Kemenangan demi kemenangan yang didapatkan oleh Nabi terjadi setelah hijrah. Apa kemenangannya? Kemenangan pertama, setelah Nabi hijrah, untuk pertama kali Nabi dan sahabat bisa beribadah di masjid mereka sendiri. Membangun 2 masjid sekaligus dalam waktu yang dekat. Pertama, Masjid At-Taqwa. Apa Masjid At-Taqwa? La masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi. Apa Masjid At-Taqwa? Masjid At-Taqwa adalah Masjid Quba. Jadi kalau di Indonesia hari ini banyak masjid dengan nama At-Taqwa, maka referensinya adalah Masjid Quba. Setelah membangun Masjid At-Taqwa, Masjid Quba, gak lama beberapa hari kemudian Nabi membangun masjid yang menjadi pusat peradaban Islam. Masjid Nabi atau Masjid Nabawi. Ini adalah kemenangan pertama dan ini luar biasa. Cikal bakalnya peradaban Islam yang terpusat di dalam masjid. Madrasahnya di situ, gedung pemerintahannya di situ, strategi militernya di situ, lembaga sosialnya di situ, segala kebaikan dalam sebuah peradaban terangkum di dalam Masjid Nabi atau Masjid Nabawi. Itu kemenangan yang besar yang didapatkan setelah hijrah. Apalagi Ustadz setelah itu? Kemenangan sosial. Kalau tadi kemenangan spiritual sekaligus kemenangan kelembagaan. Dalam Islam disebut dengan muassasi. Muassasah. Yang kedua kemenangan sosial. Apa itu kemenangan sosial? Mu'akhat bainal muhajirin wal ansor. Ketika Nabi mampu mempersaudarakan muhajirin dengan ansor. Ini ngeri nih. Luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa dan ini disebut kemenangan? Karena sebelumnya orang-orang Arab Hijaz selalu berperang satu dengan yang lain. Selalu saling memusuhi antara satu dengan yang lain. Selalu saling menyakiti antara satu dengan yang lain. Bukan hanya muhajirin dengan ansor, bahkan sesama ansor sendiri, yaitu Aus dengan Khazraj. Mereka berperang lebih dari 100 tahun. Bunuh-membunuh lebih dari 100 tahun. Tapi dengan adanya hijrah, Allah melembutkan hati mereka. Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi. Ayul ni'mah, ni'matul hidayah, biwasilatil hijrah. Nikmat hidayah dengan perantaraan hijrah. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, menjadi saudara.